Itu sebabnya firman Tuhan katakan begini, Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14 mengatakan, karena sesaklah pintu, ya, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan kepada kebenaran itu betul-betul sempit jalannya. Jalannya sempit, itu sebabnya nggak banyak orang yang mendapatinya, atau nggak banyak orang yang minat masuk jalan sempit. Di dalam jalan yang sempit, kita nggak bisa ngebut, Bapak Ibu. Di dalam jalan yang sempit, saya harus belajar untuk sabar. Karena kalau cepat-cepat nabrak ayam nanti, ada pedagang, ada anak kecil, harus sabar. Orang yang nggak sabar tuh ada di jalan mana? Di jalan tol. Makanya kecelakaan paling banyak di jalan tol, bukan di gang sempit, bukan. Makanya di dalam jalan yang sempit, orang harus belajar sabar. Di dalam jalan yang sempit, saya kemudian belajar apa? Hati-hati. Makanya di jalan tol orang nggak hati-hati, kecelakaan paling banyak di situ. Dan kemudian di dalam jalan yang sempit, saya nggak pernah lupa, pernah ada di dalam jalan yang sempit, dan 200 meter dari ujung jalan itu, saya udah lihat ada jalan raya. Dan jalan raya itu orangnya semua lancar-lancar. Saya pengen cepat-cepat ada di situ, tapi nggak bisa karena ada motor yang parkir sembarangan. Orangnya harus dipanggil dulu dari dalam rumah dan seterusnya. Seringkali di dalam jalan yang sempit kita dibentur-benturkan sama iblis dan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok enak sih Tuhan, mereka hidupnya sepertinya lancar-lancar aja. Pemimpin biduan namanya Asaf di Mazmur 73 mengatakan, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang-orang fasik? Dalam bahasa kita sehari-hari, Tuhan kenapa engkau memberkati orang-orang itu? Kita udah nggak ngerti arti berkat, kita bilang Tuhan kenapa hidup mereka, karena mereka mudah, kelihatannya mudah, mereka berarti diberkati. Tidak. Justru orang-orang seperti kita yang ada di dalam jalan yang sempit, yang lagi belajar sabar, lagi belajar hati-hati, lagi belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain, kita sedang diberkati Tuhan. Kita sedang diproses sama Tuhan, kita yang sedang diubahkan sama Tuhan, kita yang sedang dikasih tahu bahwa kamu tuh punya posisi yang luar biasa di dalam aku. Itu sebabnya terjadi ujian, supaya ketika kamu menerima semua janji-janjiku, kamu menjadi pengelola yang luar biasa. Makanya tersenyumlah ketika masuk ke dalam jalan yang sempit, tersenyumlah ketika ada ujian, karena kita lagi ngalami Tuhan. Itu maksudnya. Kalau lagi lewatin masalah, bilang gini sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Dan ketika kita digendong sama Tuhan, tiba-tiba kita melihat dari perspektifnya Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera, ada sukacita. Masalahnya masih ada? Masih ada. Badainya masih ada? Masih ada. Tapi kita ada damai, karena kita digendong sama Tuhan. Itu maksudnya. Melewati hal-hal seperti begitu, ngalamin Tuhan jadinya.